Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon, berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita memasuki pelajaran yang baru dengan judul Apa yang dibutuhkan jemaat. Hari ini kita akan mencermati judul kecilnya adalah yang pertama, video yang pertama ini, Aku butuh keselamatan dari Sang Juru Selamat. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Anda yang sudah menonton video saya, siapkan alat tulis Bapak Ibu sekalian, bawa Alkitabnya yang seperti ini, kemudian dibuka. Saya mau bacakan lebih dulu. Bacaan yang pertama dari Matius pasal 16 ayat 18 dan 19. Demikian bunyi firman-Nya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara, firman Tuhan ini keluar dari mulut Tuhan Yesus dan ditujukan kepada Petrus. Kenapa dia harus berkata seperti itu? Karena ternyata Petrus adalah salah seorang murid yang mengerti siapakah jati dirinya lewat apa yang Petrus dengar selama ini dan lewat apa yang Petrus saksikan, mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Akhirnya Petrus mampu mengambil kesimpulan yang benar dan tepat, dan dia berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Nah saudara, Yesus Tuhan senang dengan Petrus, senang juga kepada saudara dan saya yang bisa mengerti akan firman Tuhan, yang bisa mengerti dan mengenal akan jati dirinya dengan benar dan dalam. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, salah satu tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus adalah dia harus menggembalakan domba-domba milik Kristus. Dia salah satu yang ditugasi untuk menggembalakan jemaat, untuk mendirikan gereja. Dan di situ dikatakan, dan di atas batu
batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, saya menafsirkan di atas batu karang ini, artinya di atas firman Tuhan ini, Tuhan akan pakai Petrus mendirikan jemaatnya, sehingga jemaat yang didirikan di atas kebenaran firman Allah, di situ dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, saudara, berarti salah satu petunjuk atau pesan Tuhan Yesus kepada saudara dan saya adalah, jika Anda memilih atau mencari gereja, cari dan pilihlah gereja yang dipimpin oleh gembala, yang dipimpin oleh para gembala, yang punya pengajaran sesuai dengan kebenaran firman Allah. Karena Tuhan mau letakkan dasar fondasi jemaatnya yang tidak bisa dikuasai oleh alam maut adalah jemaat atau gereja yang didirikan di atas dasar firman Tuhan. Kenapa? Karena Yesus yang adalah Tuhan tahu, justru di akhir zaman akan ada begitu banyak yang palsu. Ada di mana? Ada di tengah-tengah rumah ibadah. Kenapa? Karena tentunya ada begitu banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa sang penyesat, si penyesat iblis setan itu bisa menyamar sebagai malaikat terang, dan dia bisa masuk ke rumah-rumah ibadah, dan di situ dia akan menyesatkan banyak umat pilihan juga. Yang tidak waspada pasti akan disesatkan. Nah, saudara, dari semua daftar yang kita butuhkan dan yang disediakan oleh Yesus sebagai Bapa yang mengasihi saudara dan saya, nomor satu yang paling dia tekankan itu adalah sesungguhnya adalah keselamatan. Demikian pula buat anak-anak Tuhan yang cara berpikirnya benar, dia merasakan bahwa di dalam hidup di dunia ini sesungguhnya segalanya adalah fana. Yang dipentingkan oleh hidup sebagai orang benar adalah yang pertama juga adalah keselamatan di dalam hidup yang kekal. Karena kita tahu hidup kita sebagai manusia itu buru-buru dan cepat menguap, cepat lenyap. Tanpa sadar, mendadak usia kita sudah kepala 6, sudah ada yang kepala 7, dan lain sebagainya. Nah, saudara, dan manusia tahu, setiap orang hidup akan diakhiri dengan sebuah kematian. Tetapi bagi orang beriman, kematian merupakan awal kita hidup di dalam kekekalan sesuai dengan janji Tuhan yang benar, yang percaya kepada Kristus, yang beriman. Dengan mengisi iman itu dengan perbuatan, dia akan diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu Yesus yang adalah Tuhan pun juga menaruh daftar ini sesuai dengan kebutuhan saudara dan saya sebagai orang-orang benar, bahwa aku butuh keselamatan dari Sang Juru Selamat, yaitu di dalam keselamatan hidup yang kekal di sorga. Oleh karena itu, dia juga sampaikan buat kepada saudara bahwa percuma seseorang memiliki dunia dengan segenap isinya jika jiwanya binasa. Oleh karena itu, dia ingin sampaikan bahwa sesungguhnya keselamatan dalam hidup yang kekal lebih berarti dibandingkan dengan harta benda yang fana yang kita bisa miliki. Oleh karena itu, dia pun tahu, saudara, ketika para muridnya berbahagia setelah diutus, mereka pulang memberikan laporan
dengan berapi-api, dengan bersukacita, dan mereka berkata, "Guru, betul bahwa ternyata iblis juga kabur demi namamu." Nah, saudara, apa yang kemudian disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya? Dia menasihati para muridnya, jangan engkau bersukacita hanya oleh karena iblis setan itu kabur karena engkau, tetapi bersukacitalah jika namamu ada dalam daftar di dalam kerajaan sorga. Nah, saudaraku, berarti keselamatan di dalam hidup yang kekal dalam kerajaan sorga tetap menjadi salah satu yang utama yang Yesus Kristus Tuhan ingin tekankan di dalam hidup saudara dan saya. Walaupun kita masih menjalani hidup di dunia ini juga butuh, kita harus sukses supaya lewat keberhasilan kita mampu menolong orang-orang yang menghadapi kesesakan, dan hidup keluarga kita boleh menjadi berkat untuk banyak orang yang sedang menghadapi kesulitan di dalam kehidupan mereka. Saudara, bacaan yang kedua, dia juga ingin menasihatkan kepada saudara dan saya. Lebih daripada itu, dia berkata demikian. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 demikian. Dia menyampaikan firman-Nya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, saudara, hampir sama maksudnya Tuhan. Di atas batu karang tadi jemaat didirikan, artinya di atas firman Tuhan, supaya jemaat ini tidak bisa dikuasai oleh alam maut. Kenapa? Karena jemaatnya dibangun di atas kebenaran firman Tuhan, niscaya semua jemaatnya akan menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang dijalankan adalah firman Tuhan yang diajarkan oleh para gembala-gembala yang benar menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga mereka tidak bisa dikuasai oleh alam maut, karena kebenaran semata-mata yang dijalankan di dalam kehidupan para jemaat masing-masing. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, Yesus yang adalah Tuhan persis tahu bahwa di dalam hidup kita sebagai orang benar sekalipun, kita adalah orang-orang yang tidak akan bebas dari masalah hidup. Di situ dikatakan, maka turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Itu adalah perumpamaan tentang masalah-masalah yang akan menghampiri hidup setiap kita sebagai anak-anaknya. Ada begitu banyak tekanan hidup, ada begitu banyak masalah hidup, ada begitu banyak halangan-halangan yang merintangi perjalanan hidup setiap keluarga kita. Tetapi dia katakan, kalau engkau mendengar akan perintahku, kemudian perintahku inilah yang engkau jalankan di dalam hidupmu sehari-hari, maka pada saat harinya itu tiba, pada saat masalah itu menghampiri hidupmu, maka engkau akan tetap berdiri dengan teguh. Engkau tidak akan terombang-ambing, engkau tidak akan tergoyahkan, dan tidak akan terjadi kerusakan di dalam kehidupan rumah tanggamu. Ini yang dia katakan. Maka kepada orang yang mau mendengar firman Tuhan, kemudian menjalankan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari, dia katakan ini adalah orang yang bijak.
orang yang sedia payung sebelum hujan, orang yang tahu bahwa di depannya akan ada masalah. Oleh karena itu, dia mau mendengar perintah Tuhan, dia mau mengikuti kata-kata nasihat firman Tuhan, karena Tuhanlah yang tahu apa yang akan bakal terjadi. Sehingga orang-orang yang memang biasa setia hidupnya menjalankan firman Tuhan, maka ketika masalah itu menghampiri hidup rumah tangganya, maka dia diibaratkan sebagai sebuah bangunan rumah yang akan tetap kokoh, yang tetap akan teguh dan tidak tergoyahkan. Namun sebaliknya, kepada orang-orang yang mendengar firman Tuhan tetapi sengaja mengabaikan firman Tuhan dan tidak dengan setia menjalankan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari, maka orang-orang seperti inilah ketika masalah itu datang menghampiri hidupnya, orang-orang seperti inilah yang akan menderita kerugian yang demikian banyak. Bangunan itu bisa rusak, bangunan itu bisa roboh. Oleh karena apa? Mereka tidak dibangun di atas firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, sehingga dengan demikian kita telah membangun hidup rumah tangga kita masing-masing di atas firman Tuhan yang kokoh, dan ketika masalah itu datang, kita tidak akan tergoyahkan. Demikian pula jika engkau sebagai seorang jemaat, hendaknya engkau juga memilih gereja di mana gereja itu dibangun di atas batu karang, dibangun di atas firman Tuhan, sehingga gereja ini adalah gereja-gereja yang akan menjalankan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga jemaatnya pasti akan menjadi orang benar yang dilindungi oleh Tuhan dan alam maut tidak bisa menguasainya. Oleh karena itu, saudara, ketika kita berkata kepada Tuhan Yesus, "Aku butuh keselamatanmu, ya Tuhan Yesus," dan dia berkata, "Keselamatanku ada jika engkau mendengar firman-Ku dan engkau dengan bijaksana menjalankan firman-Ku di dalam hidupmu sehari-hari, maka keluargamu akan diselamatkan." Shalom, kita berjumpa di video yang akan datang. Haleluya, amin.